Ketum PSSI ungkap kendala Timnas U23 Indonesia jelang Piala Asia U23 2024. Ogah obral janji kapan rampung, PSSI upayakan kebut naturalisasi Martin Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. PSSI hormati Swansea City yang belum lepas Nathan Choyaon, jadwal agenda pengambilan sumpah masih tanda tanya. Erick Thohir tidak masalah dengan target yang dipasang Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Kita akan bahas beritanya tapi jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyadari bahwa Piala Asia U23 2024 di Qatar tidak masuk dalam kalender FIFA, klub pun tak diwajibkan melepas pemainnya untuk berlaga di Piala Asia U23 2024. Maka dari itu, PSSI akan berusaha melobi klub yang dibela pemain abroad agar mengizinkan bergabung dengan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Pemain abroad yang diproyeksikan memperkuat Timnas U23 Indonesia di antaranya Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Rafael Struijk, ADO Den Haag, Ivar Jenner, FC Utrecht, dan Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers. Cuma kendalanya sedikit di U23 karena tidak masuk kalender FIFA, ucap Erick Thohir saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Kami harus meyakinkan beberapa klub supaya melepas Marcelino, Justin, Rafael, Ivar. Hal ini yang kami coba upayakan, sambung Menteri BUMN tersebut, berdasarkan rencana, Piala Asia U23 2024 mulai bergulir pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dalam hasil drawing Piala Asia U23 2024, tim yang ditangani Shin Tae-yong ini menempati grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Timnas U23 Indonesia memulai perjalanan di grup A Piala Asia U23 dengan menghadapi Qatar, Senin, 15 April 2024, kemudian berjumpa Australia, Kamis, 18 April 2024, dan Yordania pada Minggu, 21 April 2024. Di Piala Asia U23 2024, Erick Thohir mengisyaratkan bahwa Timnas U23 Indonesia membidik lolos ke babak 16 besar. Target ini sama seperti Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Tergabung di grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Jepang, berdasarkan jadwal, Jordi Amat dan kawan-kawan. Mulai tampil di grup D dengan melawan Irak, Senin, 15 Januari 2024, dilanjutkan bersua Vietnam, Jumat, 19 Januari 2024, kemudian ditutup duel kontra Jepang pada Rabu, 24 Januari 2024, di Piala Asia U23 targetnya sama seperti Piala Asia 2023 lolos ke 16 besar, tutup Erick Thohir. PSSI upayakan kebut proses naturalisasi Martin Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Martin Paes menjadi nama terbaru yang naturalisasinya mulai diurus oleh PSSI. Pada Senin, 8 Januari 2024, Martin Paes sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai simbol berminat memperkuat Timnas Indonesia. Paes merupakan seorang kiper yang saat ini memperkuat klub divisi utama Liga Amerika Serikat, FC Dallas. Di FC Dallas, pemain berusia 25 tahun terbilang selalu menjadi pilihan utama. Selama berseragam FC Dallas sejak Juli 2022, Paes tercatat tampil dalam 70 pertandingan. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye sudah lebih dulu datang ke Indonesia guna mengurus beberapa rangkaian prosedur naturalisasi. Secepatnya, kata anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, kami tidak mau janji kapan bisa beres, pokoknya nanti sudah jadi saja, sambung Arya Sinulinga, saat disinggung peluang Martin Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye mulai bisa memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan kembali bergulir pada Maret 2024. Arya enggan mengobrol janji, pada media tersebut, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Vietnam. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia lebih dulu berstatus sebagai tuan rumah melawan Vietnam. Kamis, 21 Maret 2024, kemudian mereka ganti melawat ke kandang Vietnam,
Selasa, 26 Maret 2024. Kini Timnas Indonesia yang berada di urutan keempat klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 1 poin. Pada 2 pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kekalahan kontra Irak, 1-5, dan bermain imbang melawan Filipina, 1-1. Saya tidak mau janji, ujar pria berusia 52 tahun tersebut, kami berusaha terus, tutupnya. PSSI kini masih menunggu Swansea City supaya bersedia melepas Nathan Choeaon untuk diambil sumpah kewarganegaraan. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Diakui Arya Sinulinga, belum ada jadwal yang pasti soal kapan Nathan Choeaon bisa menjalani pengambilan sumpah. Kalau soal itu, masing-masing klub punya kebijakan sendiri, kata Arya Sinulinga saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Sejatinya, undangan agenda Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, dari Nathan terbit bersamaan dengan Jai Idzes. Jai Idzes diambil sumpah menjadi WNI di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Kamis, 28 Desember 2023, dikatakan Arya. PSSI sebenarnya ingin proses naturalisasi Nathan secepatnya bisa rampung, namun, staf khusus BUMN tersebut sadar bahwa di setiap rencana pasti ada saja rintangannya. Kalau hari ini Nathan dikasih izin oleh klub, langsung bisa diambil sumpah, tutur Arya. Dia menambahkan Nathan dan Idzes sempat masuk proyeksi untuk bisa tampil di Piala Asia 2023 di Qatar, akan tetapi, keinginan tersebut tidak dapat terwujud, pasalnya, tenggat waktu pendaftaran pemain di Piala Asia 2023 telanjur ditutup pada Minggu, 10 Desember 2023, padahal Jai sama Nathan bisa ikut Piala Asia, ujar pria berusia 52 tahun tersebut, cuma karena masalah sumpah, itu di luar kuasa kami, klub tidak berikan waktu untuk ke Indonesia. Sehingga tidak bisa tampil di Piala Asia, tutupnya, kini Nathan maupun Idzes hanya bisa memberikan dukungan jarak jauh untuk Timnas Indonesia yang akan berjuang di Piala Asia 2023, menempati grup D Piala Asia 2023, skuad Garuda bakal menghadapi Irak, Vietnam, dan Jepang. Pada laga perdana grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berjumpa Irak, Senin, 15 Januari 2024. Kemudian mereka akan melawan Vietnam, Jumat, 19 Januari 2024. Pertandingan Indonesia di babak penyisihan grup ditutup duel kontra Jepang, Rabu, 24 Januari 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, nampak tidak memiliki masalah dengan target yang sudah ditetapkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong mematok Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di fase awal Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menempati grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang, berdasarkan jadwal. Laga melawan Irak menjadi partai perdana Timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Senin, 15 Januari 2024. Dilanjutkan berjumpa Vietnam, Jumat, 19 Januari 2024. Pertandingan fase grup ditutup duel kontra Jepang, Rabu, 24 Januari 2024, seperti yang sudah disampaikan. Kami punya target yang disampaikan Coach Shin dan pemain untuk lolos ke 16 besar. Ujar Erick Thohir saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, menatap Piala Asia 2023. Timnas Indonesia telah merampungkan pemusatan latihan, TC, di Turki. Selama TC di Turki, skuad Garuda tercatat melakoni 2 pertandingan melawan Libya. Timnas Indonesia kalah dengan hasil akhir 0-4 dan 1-2, usai menantang Libya. Timnas Indonesia masih menyisakan 1 pertandingan uji coba lagi. Timnas Indonesia dijadwalkan bersua Iran di Qatar, Selasa, 9 Januari 2024, Iran sendiri merupakan salah satu kontestan di Piala Asia 2023. Iran yang tergabung di grup C akan menghadapi Uni Emirat Arab, UEA, Hong Kong, dan Palestina. Tentu kami sedang fokus pada tim senior di Piala Asia. Ujar Erick Thohir, ada uji coba melawan Iran, lalu bertanding di Piala Asia. Sambung Menteri BUMN tersebut, Erick Thohir menambahkan rencananya dia akan menyaksikan secara langsung perjuangan Jordi Amat dan kawan-kawan. Di Piala Asia 2023, saya di Qatar untuk menonton 1-2 pertandingan, tutup mantan Presiden Inter Milan tersebut.
Sementara itu, Shin Tae-yong ingin anak asuhnya berjuang maksimal di ajang 4 tahunan ini, menghadapi Piala Asia nanti. Saya tetap berani dan optimistis, ujar Shin Tae-yong di laman resmi PSSI.